Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera buat kita semua. Semoga yang melihat video-video kami tetap dalam perlindungan, tetap dalam kesehatan, juga tetap dalam kebahagiaan. Dan bagi yang baru melihat video-video kami, pastikan bahwa kalian sudah menekan tombol subscribe dan sudah mengaktifkan tombol loncengnya. Dan langsung saja kita bersama dengan Bapak Asril. Ya. Jadi gimana ini cerita yang ada di sini itu, Pak? Jadi di sini banyak orang-orang tani yang di sini tuh yang sering katanya orang lagi mengairin ini tanaman padi, katanya sering dijailin. Terus di situ ada sering juga kesurupan. Dan di jalan itu juga kadang sering kelihatan penampakan. Jadi nakut-nakutin orang di situ. Itu sosoknya seperti apa, Pak? Sosoknya kakek-kakek. Jadi bentuknya rambutnya terlalu panjang banget sampai kaki. Itu sangat jahil ya? Itu sangat jahil banget di situ, Mas. Jadi jenengan itu sering ke sini? Sering. Maksudnya sering ngairin di sini? Oh, saya sering ngairin di sini. Tapi saya juga sering pernah diceritain sama orang-orang situ, katanya di situ jahil. Tapi jenengan sendiri pernah lihat? Saya juga pernah lihat, pernah sekali dua kali. Kalau dalam waktu jam-jam sekitar jam 1, jam 2, ya jam-jam tertentu di situ tempatnya. Kalau siang sering nggak? Kalau siang sih kadang-kala nih gimana ya? Aman-aman apa gimana? Ya aman-aman aja sih kalau siang. Paling jadinya kalau malam sering orang kalau lagi cari ikan ataupun ya sering ada orang lewat ke situ lah. Ya, jadi kita akan langsung ke sana ya. Bisa. Dan bisa kita ikuti. Oh, jadi kalau malam sering ada orang yang ngairin di sini jadi ya? Banyak tuh petani di sini banyak digangguin di lokasi itu, Mas, terutama di tempat pohon-pohon itu, Mas. Oh, yang depan sana. Oh, itu. Tapi pernah ada kejadian apa aneh apa gimana? Pernah? Sering-sering terjadi yang anehnya kalau orang yang lagi Jadi gimana? orang lagi itu ngairin tanaman padi sama orang tuh yang lagi mencari ikan. Tapi pernah sampai kesambet atau sakit-sakitan, pernah ada yang terjadi seperti itu? Pernah terjadi waktu itu orang kesurupan di situ, Mas. Oh, pernah ada kesurupan juga. Iya. Jadi angker ya tempat sini ya. Tapi selain sosok kakek-kakek tua itu yang tadi Mas Asril ceritakan, apa pernah ada sosok lain? Maksudnya sosok-sosok yang pernah Ya yang orang pada lihat nampak. Oh, Kayak misalkan pocong, kuntilanak, atau pernah ada yang lain? ya memang di situ tempatnya memang angker sih, Mas, ya. Oh, angker. Iya, jadinya memang sering kelihatan gitu. Jauh ya, Mas? Dan lagi dekat, Mas, di situ pohon itu tuh. Oh, pohon yang rindang itu? Iya, iya. Tapi kalau sampai sini juga udah kerasa sih ya energinya. Iya. Di sini memang energinya agak-agak besar di sini energinya. Tapi kalau misalkan saya minta izin sama jenengan, misalkan saya panggil sosoknya, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan, Mas. Jadi biar Iya, kita biar bisa biar ngobrol-ngobrol langsung kan sama Iya. makhluknya, kan biar lebih tahu. enak ya, lebih tahu. Nah, di sini lokasinya, Mas. Oh, di sini Ya. sering juga di sini. Sering juga di sini. Sering kadang muncul penampakan di atas pohon sini, Mas. Yang kakek-kakek pernah lihat di Kakek-kakek. sebelah mana? Oh, di sini juga. Iya, kakek-kakek. Pas waktu orang kesambet atau orang sakit juga karena lewat jalan ini. Iya, lewat jalan sini. Sering digangguin lah kadang. Oh, sering, berarti angker ya. Nanti Iya, kita sering coba diganggu. tarik energinya. Waktu hari-hari kemarin pernah nggak ada kasus seperti yang kayak gitu? Apa kasusnya udah lama apa gimana? Pas baru-baru kemarin, Mas. Baru kemarin. Iya, baru-baru kemarin pas malam pas itu. Orang lagi ngairin padi.
Tapi belum sampai makan korban jiwa apa gimana? Udah sampai makan korban jiwa? Pas kalau hari malam Jumat Kliwon itu mas. Oh, waktu malam Iya, Jumat pas Kliwon. malam Jumat Kliwon itu. Tapi kalau misalkan siang-siang hari di sini aktif nggak sih? Jalan ini apa ini udah jadi jalan buntu apa gimana? Di sini kadang kalau orang yang nggak tahu aja di sini lewat ke sini. Hmm, Kalau yang nggak, yang udah tahu ya paling menghindar lewat sana. hmm. Jadi Kalau memang yang udah nggak tahu dikenal ya ya? jalan aja. Maksudnya tempat ini udah dikenal angkernya apa gimana? Udah terkenal banget di sini angkernya. Ini berarti jarang orang yang lewat sini ya. Jarang mas, jarang lewat ini. Tapi memang energinya memang berasa banget sih ini ya. Dan semacam kayak ada bau-bau apa ini namanya? Amis ya mas. Iya, memang ya seperti itu. Amis itu. Tapi nanti kita akan coba apa menarik energi yang ada di sini ya. Tapi sebelumnya kita akan terus apa mengecek-ngecek dulu siapa tahu ada yang makhluk lain atau siapa tahu ada apa sesuatu yang lain gitu. Iya. Kita akan coba ke situ dulu. Jadi di sini pernah ada makam apa gimana? Oh iya, di sini dulu ada makam kecil. Oh, ada makam kecil. Iya, ada makam kecil. Anak-anak itu orang lewat ya karena kejahilan makhluk-makhluk sini juga. Hmm. Karena gitu. Tapi memang sepertinya memang ada makam lagi nih di apa? Di sebelah situ juga ada makam apa enggak di situ? Di situ. Iya. Itu kayaknya nggak ada. Adanya Nggak ada. cuma di sini. Oh, cuma di sini Iya, aja. cuma satu anak kecil. Hmm. Kalau situ apa itu mas? Sono mas. Yang di mana mas? Itu depan situ tuh. Itu ada jalan nggak? Oh di situ. Ya, sana. Kalau di situ ada sih, ada jalan kecil. Oh, jalan kecil. Iya, Ya. jalan kecil. Kalau bisa cuma buat motor. Semua di sini mas. Ah, di sini nih tempatnya nih. Ini yang paling angker di sini, Mas. Ini lokasi yang paling berbahaya ini. Berarti pusat utamanya di sini. Iya, pusat utamanya di sini nih, pohon ini nih. Pohon apa sih ini namanya? Pohon Apa ya? Pohon langsung kayaknya. kesem ya. Pohon Iya, kesem. pohon kesem. Ya memang kalau pohon-pohon seperti ini memang kadang dihuni seperti makhluk-makhluk yang tua-tua ya. Tapi belum pernah makan korban jiwa kan ya? Masih sampai meninggal dunia pernah apa enggak? Udah pernah, Mas. Oh, udah pernah. Oh, iya, udah pernah. Udah pernah makan jiwa. Di situ juga pernah udah anak kecil. Anak Tuh. kecil. Maksudnya yang meninggal anak kecil. Ini anak kecil. Maksudnya meninggal karena sakit apa meninggal karena jatuh apa gimana? Ya mungkin karena belum pernah lewat ke sini, pas Mhm. lagi pas kebetulan lewat, terus mungkin si makhluk itu gangguin anak kecil itu. Oh. Memang di rasa-rasa memang energinya di pusat sini memang besar sekali sih ya. Iya. Tapi kalau misalkan di apa energi yang ditarik ke saya masukin ke orang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, aman-aman aja. Mas mediator mas. Ya jadi pemirsa kita akan mencoba apa menarik energi yang ada di pohon ini ya. Jadi bisa kita apa langsung berinteraksi langsung sama makhluknya gitu. Jadi kan biar lebih tahu bukan hanya sebatas mitos kayak gitu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol langsung kan lebih enak. Dan buat teman-teman saksikan terus video kami dan pastikan sampai selesai. Dan langsung saja ya. Arep nang ndi? Ngono. Mas Dimas mencoba menarik sosok yang ada di pohon ini Gimana, Pak? dan masukkannya ke Satu. mediator.
Sampean jangan situ, saya mau mau ambil energi yang ada di pohon itu. Assalamualaikum. Jadi saya ingin bertanya Mbak. Jadi Mbak yang nunggu tempat ini? Iya ger, orang ngapa ger? Ger. Ya jadi saya dapat laporan dari warga katanya memang tempat ini sering mengganggu gitu. Kalau boleh tahu Mbak ini namanya siapa? Bisa saya panggil Ibu. Jadi Mbak Kibongkok udah lama sekali tinggal di sini. Aku udah ratusan tahun. Oh, udah ratusan tahun. Kalau umur Mbak sendiri berapa? Udah nggak bisa dihitung. Monggo Mas barangkali mau bertanya langsung. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Apa kok ger? Ger. Ada foto kowe kabeh kene. Ya jadi kami datang sini tuh karena mendapat laporan dari warga Mbak. Jadi katanya tempat ini kan sering mengganggu. Itu karena ulah Mbak sendiri atau memang ada pasukannya? Kesukaan saya ger. Emang pertama kali Mbak bertempat di sini itu karena gimana? Saya dipindah dari sana. Oh, jadi jenengan ini makhluk pindahan. Iya. Karena yang pindah tidak sopan santun. Apa tujuan kalian oke? Iya, kami ini ingin menguak misteri yang ada di sini. Jadi sebenarnya itu bagaimana cara kerjanya jenengan itu untuk mengganggu di sini, cara kerjanya bagaimana? Aku suka orang mustahil, orang yang tidak beriman. Kalau Anda sendiri golongan Islam atau non Islam? Maksudnya Anda ini Muslim apa bukan Muslim? Oh, bukan. Tapi kenal dengan Allah? Oh, enggak kenal. Tapi kalau misalkan saya sebut dengan nama Allah, apa Anda kepanasan apa enggak? Oh, enggak panasan. Tapi saya coba ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Panas apa enggak? Kamu sudah ger. Iya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu Tuhan kami semua dan itu Tuhan kamu juga. Jadi kamu enggak kenal sama Allah ya. Kalau misalkan pasukan Anda ini punya pasukan apa bagaimana? Ada pasukannya di sana. Dan sedang melihat-lihat juga ke sini. Iya, jadi saya ke sini untuk mencari tahu kenapa di tempat ini sering terjadi menjahilin orang. Itu gimana itu, Mbak? Itu kesukaan aku, ger. Kan kasihan, Mbak, orang mau lewat. Kan udah permisi. Karena orang-orang sih tidak ada yang sopan santun kalau lewat. Kan makhluk itu manusia kan nggak ngelihatin, Mbak. Kan kasihan, Mbak, itu orang lewat jangan digangguin. Emang untuk cara untuk menghormati Anda itu bagaimana? Apa harus membunyikan klakson apa bagaimana? Apa harus gimana? Lebih jelasnya. Jadi biar orang-orang sini kan tahu cara menghormati Anda, atau biar lewat sini tuh biar aman, itu cara penghormatannya bagaimana? Apa harus membunyikan klakson?
apa ini apa kesaktian Ki Bongkok ini gara-gara tongkatnya itu apa gimana? Kalau tongkatnya saya minta boleh apa enggak? Oh jangan. Ini tongkat emas ya? Itu udah lama sekali. Udah lama sekali menemani perjalanan Ki Bongkok. Tapi kalau misalkan saya minta untuk saya jadikan koleksi di rumah boleh apa enggak? Oh tak boleh. Kalau barang lain boleh apa enggak? Apa Ger? Barang lain Ger. Iya, barangkali di sini ada simpanan dari Mbak kayak misalkan mustika atau apa, gimana? Nggak boleh juga. Apa harus ada sesaji-sesaji tertentu apa gimana? Aku tidak senang. Oh, nggak senang mainan kayak gitu. Iya, jadi apa? Kalau misalkan Ger, pesugihan Ger. bukan, saya nggak bertanya tentang pesugihan. Emang di sini ada tempat untuk pesugihan? Itu juga kamu Anda sendiri apa bagaimana? Apa ada teman kamu? Istriku Ger. Oh, istri kamu. Itu rupanya wujudnya apa? Ular atau makhluk lain? Wujudnya apa? Sering berwujud Ger. Jadi di sini ada kerajaan besar ya? Eneng Ger, kowe ngono Ger. Kowe ngono Ger. Tapi begini Mbah, apa kedatangan kami kan untuk mengetahui kenapa tempat ini tuh sering mengganggu kayak gitu. Itu cara kerja Mbah itu bagaimana? Cara kerjanya apa? Mengelabui atau apa? Gimana cara kerjanya? Itu buat teman cucu saya Ger. Tapi Mbah sendiri udah pernah makan nyawa yang ada di sini? Terus Mas Arsil barangkali mau ngajuin pertanyaan apa? Di sini ada makam kecil Mbak. Itu perkaranya dari si Mbak atau dari siapa? Itu hanya ilusi manusia bodoh. Manusia. Si Mbak itu asal berasalnya dari mana sih Mbak? Apa sih Mbak bisa nggak mengganggu sama orang lewat di sini Mbak? Itu kalau senang orang yang nggak beriman. Tapi kalau orang lewat sini tapi pikir gimana Mbak? Itu gimana? Nggak kuat ya? Jadi sebenarnya Anda ini kalah dengan solawat, lapat-lapat Allah itu sebenarnya ada ketakutan apa bagaimana? Kalau mendengar suara azan, apa Anda ngumpet dulu apa gimana? Ngumpet dulu. Oh jadi Anda cerdik sekali ya? Licik ya, Anda ya? Ya jadi saya mohon sama Mbak, jadi jangan mengganggu lagi tempat sini bagaimana Mbak? Iya jadi saya ulangi lagi. Jadi saya mohon sama Mbak, jangan mengganggu tempat sini bagaimana? Karena orang-orang yang lewat sini tuh nggak lihat sosok Mbak kayak gitu. Jadi mungkin orang yang baru lewat sini kan nggak tahu, nggak lihat kan. Jadi mereka itu nggak salah gitu. Dan mereka juga tetap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagaimana? Ya kuwi. Tongkatnya diambil bae Mas Dimas. Diminta Mas Dimas tongkatnya Mas Dimas. Ya apa tongkatnya saya lebur aja apa bagaimana? Ya jadi bagaimana itu? Saya mohon sama Mbah Ki Bongkok untuk tidak mengganggu orang-orang yang lewat sini lagi itu gimana? Kalau misalkan Ya kuwi kena dolanan cucuku. ya enggak kan mereka kan nggak pernah lihat sosoknya Ki Bongkok kayak gitu loh. Jadi saya kan kasihan sama orang-orang baru yang lewat ke jalan ini kan.
udah nggak tahu terus nggak lihat kan kasihan mereka juga kan. Ya gue wong sing ora ada iman. Iya walaupun dia nggak punya iman kan siapa tahu besok jadi taubat kan nggak tahu. Yang penting kan dia tetap makhluknya Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kalau misalkan Ki Bongkok nggak mau mengabulkan permintaan kami, itu tongkatnya saya lebur bagaimana? Karena saya tahu itu kesaktian Anda itu ada di tongkat itu. Sebenarnya Anda mau apa? Kok mengganggu orang-orang itu? Ya sebenarnya Anda ini keinginannya untuk apa? Untuk menghibur cucuku. Untuk hanya sekadar menghibur cucu-cucu Anda sendiri dengan mengorbankan makhluk lain. Tapi menurut saya itu sangat merugikan sekali itu, Mbak. Itu ada tugasku buat cucuku. Biar Emang cucunya banyak? Istrinya banyak juga. Jadi kalau istri Anda juga siluman, sebangsa siluman juga. Ya jadi gini Mbak, kalau misalkan Ki Bongkok terus ngeyel tetap nggak mau, itu kalau misalkan tongkatnya saya lebur bagaimana? Karena saya tahu itu kesaktian Ki Bongkok itu ada di tongkat itu kayak gitu. Jadi bagaimana? Apa saya minta aja biar saya jadikan koleksi di rumah? Gue mana tongkatku? Ya jadi tongkatnya ini saya minta atau saya lebur gimana? Gue mana? Ya sebenarnya saya nggak berani Mbak, cuma kan kalau misalkan Mbak terus-terusan pakai cara yang begitu kan apa boleh buat, karena kami juga sudah sampai di sini kan. Dan saya juga kasihan sama orang-orang yang lewat ke sini. Gue udah urusanku. Ya memang bukan urusan Ki Bongkok memang, cuma kan orang-orang yang diganggu di sini kan sealam dengan saya dan juga beda alam dengan Ki Bongkok kayak gitu. Jadi Ki Bongkok bisa mencari hiburan lain yang sealam dengan Ki Bongkok kayak gitu loh. Jangan ke luar alam. Aku paling seneng nek wong sing ora duwe beriman. Aku seneng. Orang nggak beriman kok malah disenengin, bukannya dibantu. Ya gue wong bodoh. Ya kan bodoh kan untuk hari ini, siapa tahu hari esok menjadi pintar, siapa tahu besok menjadi orang yang lebih beriman, kan nggak tahu kan, siapa tahu orang itu dapat hidayah dari Allah. Sopo kowe Allah? Allah itu Tuhan kami semua Mbak, dan Allah itu yang menciptakan alam semesta yang besar ini. Emang koyo ngopo wonge? Allah itu bukan uang ya, bukan orang. Allah itu Tuhan. Dia yang Itu maha agar kuat. bertobat dengan cara apa Mbak? Ya jadi ini Ki Bongkok sangat sulit sekali ya untuk kita bujuk. Jadi enaknya gimana ini? Apa tongkatnya kita minta aja apa bagaimana? Lebur, Kita aja lebur aja. leburin, Dilebur aja tongkatnya. dilebur. Tapi ini masih ada Betul. cadangan ini, masih ada cadangan-cadangan di belakang ini. Karena di belakangnya ini ada ada energi yang besar juga seperti tongkatnya kayak gitu. Dan nggak usah diumpetin tongkatnya Mbak. Biar nggak gangguin orang lewat. Dilebur aja Mas. Apa saya lebur aja tongkatnya? Kowe wani karo aku. Ya itu tadi, sebenarnya saya sih nggak berani karena tujuan kami sebenarnya untuk baik-baik, untuk membujuk Mbak ini dengan cara yang baik ya, bukan cara yang kasar-kasar seperti itu. Kowe bisa juga tongkatku Terus apa? lawan aku.
misalkan tongkatnya saya berhasil saya lebur, apakah Ki Bongkok nggak akan mengganggu tempat ini lagi? Apa itu tongkatnya saya buang aja ya? Oh, kekuatannya di tongkat itu, Mas. Berat itu. Ya semua ada di tongkat. Yang sering mengganggu orang lewat. Apa tongkatnya saya minta aja biar Anda jalannya susah? Mas, langsung mas, ambil aja mas. Lebur. Gimana? Langsung. Ya kita coba ya. Saya akan lebur itu tongkat-tongkat yang ada di tangan kamu itu. Oh. Ya jadi tongkatnya sudah saya tanam ke bumi ya. Terus Mbah Ki Bongkok yang tadi barusan ucapkan, apakah bisa memenuhi apa yang sudah dia ucapkan tersebut? Kayak siapa Ger? Bener Ger? Ya jadi saya Dimas Mbak, saya datang sini nih untuk mengetahui tempat ini. Jadi kan tempat ini katanya sering mengganggu orang-orang yang lewat sini, orang-orang yang pergi ke sawah, yang mengairi sawah. Ini kan sawah-sawah kayak gini kan untuk kehidupan manusia gitu, untuk kesuburan manusia. Jadi kalau orang-orang di sini terus diganggu sama Ki Bongkok kan manusia gimana yang daerah-daerah sini kan kasihan yang punya sawah. Gimana Ger? Tongkatku Ger. Jadi tongkat Ki Bongkok ini udah saya tanam di bumi ya, udah masuk ke bumi. Jadi kalau Ki Bongkok mau ngambilnya nanti ambil sendiri, cuma Ki Bongkok harus bisa memenuhi syarat-syarat yang Ki Bongkok tadi ucapkan sendiri gitu. Bisa apa enggak? Tongkatku Ger. Ya tadi jawab dulu, Ki Bongkok bisa memenuhi syarat-syarat? Bisa? Ya kalau bisa saya pulangkan ya Ki Bongkok ke tempatnya dan jangan ganggu orang yang lewat sini lagi kalau pengen tongkatnya kembali ya gitu. Dan kalau misalkan ganggu orang-orang sini itu urusannya dengan saya ya. Ingat baik-baik ya pesan saya ya. Sudah saya pulangkan. Barangkali ada yang bawa air nih, kasih minum ini kasihan. Mas, minum mas, air mas. Ya jadi tempat ini memang di tengah-tengah sawah ya, tapi sangat terpencil sekali atau jauh dari pedesaan-pedesaan. Dan memang tadi pengakuannya memang namanya Ki Bongkok. Dan untuk teman-teman semua yang melewati tempat-tempat baru itu perlu waspada juga ya, karena makhluk seperti itu kan memang kelihatan. Dan memang makhluk seperti itu memang makhluk yang sangat licik, sangat pintar mengelabui kayak gitu. Jadi pesan saya buat teman-teman yang suka melewati tempat-tempat baru atau tempat-tempat yang kelihatannya singit, itu perlu hati-hati atau perlu sopan lah gitu. Karena makhluk seperti itu kan memang mempunyai kehidupan juga gitu. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk teman-teman semua yang selalu setia menemani perjalanan-perjalanan kami. Dan saya akhiri, dan sebelum saya mengakhiri, saya mengucapkan beribu-ribu terima kasih dan mengucapkan permohonan maaf apabila salah-salah yang saya ucapin ini penuh dengan kesalahan ya gitu. Dan tolong nasihatkan saya di kolom komentar. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.